Bel sekolah menggema di seluruh penjuru, nadanya menggugah semangat sekaligus menegangkan. Ini bukan sekadar tanda akhir pelajaran, ini adalah panggilan perang. Semua siswa bergegas ke lapangan, sorak-sorai mereka mengguncang udara. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah saat di mana legenda baru akan lahir. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Tawaran misterius muncul, membisikkan janji yang bisa mengubah segalanya. Apakah ini peluang emas atau justru perangkap berbahaya? Tapi sebelum kita menyelami kisah epik ini, pastikan kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena percaya atau tidak, ini baru permulaan. Sekarang bersiaplah, karena pertandingan ini akan mengguncang segalanya. Kita kembali sebentar di cerita sebelumnya di Karuza High. Kiernan hanyalah bayangan di antara para petarung hebat. Dia dijuluki pesuruh, dia selalu menjadi bahan tertawaan, diremehkan, dianggap lemah, dan tak pernah dipandang serius. Tapi hari ini semuanya berubah. Dengan keberanian yang tak terduga, Kiernan menantang Dominic, siswa peringkat 8 yang dikenal sebagai salah satu petarung terbaik di sekolah. Semua orang terdiam, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Dominic bukan lawan biasa. Dia cepat, kuat, dan tak pernah kalah dari siapapun di bawah peringkatnya. Maka, tantangan ini bukan hanya nekat, tapi nyaris mustahil. Di ruang kepala sekolah, Azer Karuza membaca surat tantangan itu dengan ekspresi tak terbaca. 204 melawan 8. Perbedaan peringkat yang begitu jauh seharusnya tak masuk akal. Namun ada sesuatu dalam surat itu yang membuatnya menyetujui pertarungan ini. Tapi ternyata ini lebih dari sekadar duel antar siswa. Dari sekolah tetangga, Bernard, kepala sekolah Irio High, datang dengan alasan sederhana, menonton pertandingan. Tapi Azer tahu lebih baik. Bernard tak akan repot-repot datang jika hanya untuk menyaksikan perkelahian anak sekolah. Tidak, dia mengincar sesuatu atau seseorang, Dominic. Jika Dominic menang dan semua orang yakin dia akan menang, bukan tidak mungkin, Bernard akan menawarkan sesuatu yang tak bisa ditolak oleh siapapun, kesempatan untuk bergabung dengan Irio High, sekolah yang melahirkan petarung terbaik. Jadi pertandingan ini lebih dari sekadar pertarungan antar siswa. Ada harga yang harus dibayar, ada masa depan yang dipertaruhkan, dan kini semuanya akan terungkap. Di dunia di mana seni bela diri menentukan segalanya, sekolah-sekolah elit bertarung mati-matian demi kejayaan di panggung nasional. Dan di antara para raksasa itu, Karuza High dan Irio High selalu menjadi dua kekuatan yang tak terpisahkan. Rival abadi yang tak henti-hentinya bersaing. Di tengah gemuruh lapangan pertandingan yang dipenuhi ribuan pasang mata, seorang siswa yang selama ini dianggap biasa saja, akhirnya berdiri di atas panggung besar. Kiernan Hunter, seorang anak yang selama ini diremehkan, dianggap tidak lebih dari bayang-bayang para petarung sejati. Dan di hadapannya, Dominic Rez, nama yang ditakuti. Peringkat 8 Karuza High, seorang petarung berbakat yang telah menghancurkan lawan-lawannya tanpa ampun, mencetak kemenangan demi kemenangan, seolah itu hanyalah rutinitas. Sorakan membahana memenuhi setiap sudut arena. Semua orang yakin mereka sudah tahu hasilnya. Kiernan tak punya peluang. Pertandingan ini sudah berakhir sebelum dimulai, ya? Atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Tapi yang mereka lupakan adalah satu hal sederhana, namun berbahaya. Dalam pertarungan, kejutan bisa datang kapan saja. Dan kali ini, kejutan itu akan mengubah segalanya. Di lantai paling atas stadion, Azer Karuza berdiri dengan tangan terlipat, tatapannya tajam mengawasi lautan siswa yang berbondong-bondong menuju panggung. Riuh rendah suara mereka menggema, membangun ketegangan yang hampir bisa disentuh. Di belakangnya, suara pintu terbuka. Bernard, kepala sekolah Irio High, melangkah masuk. Dengan langkah tenang, jas rapi membungkus tubuhnya dengan sempurna. Di kerahnya, simbol matahari hitam bersinar redup di bawah cahaya ruangan. "Sudah lama tidak bertemu, Azer," ujar Bernard,
suaranya tenang namun penuh arti. Tatapan matanya tajam, seolah setiap kata yang ia ucapkan memiliki makna tersembunyi. Ia mengulurkan tangan, sebuah gestur formalitas yang tak benar-benar tulus. Azer hanya melirik dingin tanpa bergerak sedikit pun. "Apa maumu?" Suaranya datar, tapi di baliknya tersimpan kewaspadaan yang jelas. Bernard terkekeh kecil, bibirnya melengkung membentuk senyum licik. "Kudengar Dominic akan bertarung hari ini," katanya, nadanya ringan. Namun ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Azer mendengus pelan, menyandarkan tubuhnya ke jendela. Dia hanya melawan siswa peringkat 204. Tidak ada yang menarik, jawabnya santai, tapi sorot matanya tetap terjaga. Bernard menggeleng perlahan, senyumnya semakin melebar. "Sudahkah kau mempertimbangkan tawaranku?" katanya, suaranya lebih rendah sekarang, hampir seperti bisikan yang berbahaya. Azer menghela napas panjang, berbalik menghadap Bernard. "Aku sudah bilang, jawabanku tetap tidak," katanya tegas, matanya menatap langsung ke mata Bernard, penuh ketegasan. Bernard mengangkat bahu dengan ekspresi santai, seolah semua ini hanyalah permainan kecil baginya. "Kalau begitu bagaimana jika aku menawarkan sesuatu yang lain?" katanya dengan nada santai yang dibuat-buat. "Kami akan mundur dari pertandingan perwakilan." Azer menegang, matanya menyipit, mencari celah dalam ekspresi Bernard. Ini tidak masuk akal. Irio High selalu berjuang mati-matian untuk merebut posisi Karuza di puncak. Menyerahkan kemenangan begitu saja? Mustahil. Apa yang dia rencanakan? Pikir Azer, ketidakpercayaan menggelayuti benaknya. Di ruang ganti, Kiernan Hunter duduk dengan tangan terkepal di atas lututnya. Nafasnya dalam, tapi tetap tak bisa menutupi ketegangan yang menyelimuti tubuhnya. Ketakutan masih ada. Dominic bukan hanya petarung berbakat, dia adalah mimpi buruk Kiernan, sosok yang selama ini ada di puncak rantai makanan, sementara Kiernan hanya seekor ikan kecil di lautan penuh hiu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kiernan menutup matanya sesaat, menarik napas perlahan. "Aku yang mengendalikan rasa takut ini, bukan sebaliknya." Suara pintu terbuka. Seorang pengawas pertandingan melongok masuk, suaranya datar tapi tegas. Pertandingan akan segera dimulai. Kiernan membuka matanya, sekarang atau tidak sama sekali. Ia berdiri, meregangkan bahunya sedikit, lalu berjalan keluar dengan langkah mantap. Di arena, Dominic Reyes udah menunggu. Senyum arogan tersungging di wajahnya, penuh kepastian bahwa pertandingan ini tak lebih dari sebuah formalitas sebelum ia menang dalam satu serangan. "Kiernan si kacung kelas 1A, ini bakal jadi pembantaian," seru seorang siswa dari tribun, diikuti gelak tawa lainnya. Dominic tertawa kecil, melirik ke arah Kiernan dengan tatapan penuh ejekan. "Kau benar-benar berani datang, katanya, suaranya berat dan penuh kepercayaan diri. Namun Kiernan tetap diam, tetap tenang. Pengawas melangkah ke tengah arena, menatap kedua petarung dengan ekspresi profesional. "Dominic, kau siap?" Dominic meletakkan buku-buku jarinya. Suara gemeretak terdengar jelas. Ia menyeringai. "Lebih dari siap," katanya, matanya berbinar penuh antisipasi. Pengawas beralih ke Kiernan. "Kiernan, kau siap?" Kiernan menarik napas dalam, lalu mengangguk. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Tangan pengawas melambai ke bawah. "Ready, fight!" Dalam hitungan detik, Dominic melesat. Gerakannya nyaris seperti bayangan, cepat, tajam, dan mematikan. Tinju kanannya meluncur langsung ke wajah Kiernan, siap meremukkan siapapun yang ada di jalurnya. Namun, di detik terakhir, sesuatu terasa aneh. "Kenapa rasanya aku tidak memukul apapun?" Mata Dominic melebar. Di depan matanya, tubuh Kiernan menghilang. Lalu suara bisikan terdengar di telinganya. "Aku di sini." Darah Dominic membeku. Bagaimana? Tamparan keras menghantam pipinya. Stadion terdiam. Udara terasa membeku. Waktu seolah berhenti. Tak ada yang bersuara, tak ada yang bergerak. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kiernan baru saja menampar Dominic Reyes. Siapa sangka, Kiernan yang selama ini diremehkan justru berhasil memberikan serangan pertama. Tapi ini belum selesai, ya. Apakah ini hanya kebetulan atau Kiernan punya teknik yang
selama ini tersembunyi? Dan yang lebih penting, apa rencana sebenarnya dari Bernard ya? Kenapa dia begitu menginginkan Dominic hingga rela mundur dari pertandingan perwakilan? Tulis teori kalian di kolom komentar. Apakah ada sesuatu yang kita lewatkan? Tapi ini belum berakhir. Dominic bukan tipe yang menerima kekalahan begitu saja. Dan pertarungan ini hanya permulaan dari konflik yang lebih besar. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau kalian suka konten seperti ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa menurut kalian Kiernan bisa mempertahankan posisinya setelah kemenangan ini? Kita bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Sampai jumpa.